Orang tua vulgar ini sangat berani. Pada usia ini, dia masih bertindakan buruk dengan gadis-gadis muda. Pada saat bahaya, Bu Toko Kelontong tiba-tiba memanggilnya untuk mengantarkan barang. Hal ini yang menakutkan dia. Terburu-buru berlari keluar dari kamar Kaeo. Setelah mengalami kepanikan ini, Kaeo tidak ingin tinggal di tempat yang robek ini lagi. Dia melihat iklan rumah dijual di majalah. Tapi harga terlalu tinggi baginya untuk membeli. Tapi sekali lagi dia ingat adegan tadi. Kaeo bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia harus menghasilkan uang untuk membeli rumah. Keesokan harinya di pameran mobil. Deretan mobil mewah yang mengirim Kaeo ke dalam permainan sembrono. Tidak bisa menahan diri, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil 2 foto kenang-kenangan. Kulit putih cerah dengan wajah halus. Bahkan manajer tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Dia mengumpulkan model mobil. Mengatur pekerjaan berikutnya. Berdasarkan penampilannya yang cantik. Misi yang memberikan bunga untuk pemimpin ditugaskan ke Kaeo. Lalu menyuruh semua orang untuk mulai mempersiapkan pekerjaan. Kaeo lihat sebuket bunga yang lalu akan diberikan kepada pemimpin. Dia mengeluarkan ponselnya lagi untuk mengambil foto. Melihat beberapa kali suka di Instagram. Dalam hati Kaeo sangat senang. Saat ini pameran mobil resmi dimulai. Manajer mengingatkan Kaeo untuk berikan bunga kepada pemimpin nanti. Kaeo segera memastikan dia siap. Pada waktu ini, seorang pria dengan setelan kelas tinggi yang mewah bergegas datang. Kaeo melihat-lihat pria ini. Segera dia bertanya, "Kamu datang untuk melihat pameran, kan?" Chon menatap Kaeo. Terpesona oleh kecantikan luar biasanya tanpa kata-kata. Dan penasaran karena dia memanggil namanya dengan benar. Kaeo menjelaskannya bahwa nanti dia orang yang akan memberinya bunga. Saat ini Chon agak terpesona. Yang katakan saja orang lebih cantik dari bunga. Dipuji oleh Chon yang kaya. Kaeo juga menunjukkan sedikit rasa malu. Tampilan mesra ini membuat Chon yang sedang terpesona tidak tahu kemana jiwanya pergi. Pada saat ini, MC memperkenalkan pemimpin. Keduanya datang ke meja VIP. Kaeo menoleh dan tidak berharap melihat seseorang. Yang wanita yang berdebat di restoran terakhir kali. Dia sedang bingung kenapa dia di sini. Maka mendengar MC mengundang pemilik toko mobil untuk berbicara. Kemudian melihat wanita itu berjalan ke depan. Kali ini Kaeo agak bingung. Tidak berharap menghadapi dengan karakter sebesar itu. Dan pria yang baru saja kutemui adalah putranya. Ini membuat pikiran Kaeo sedikit kabur. Chon yang tidak tahu apa-apa tetap tidak lupa. Beri Kaeo tatapan penuh kasih. Tapi sekarang Kaeo sangat bingung. Setelah wanita itu menyelesaikan pidatonya, dia mengundang putranya ke atas panggung. Kaeo juga mengikuti untuk memberikan bunga. Chon masih tenggelam dalam kecantikan. Dan tak lupa untuk melakukan sedikit kontak fisik dengannya. Semua dilihat oleh nyonya itu. Cukup sekali lihat yang dia sadar. Ini gadis yang berdebat dengannya di restoran. Tapi di tempat ramai tidak bisa marah. Bagi Kaeo setelah mengetahui identitas wanita itu. Dia bahkan tidak berani bertindakan apapun. Kaeo menundukkan kepalanya dan tidak berani melihatnya. Setelah memberi bunga, dia buru-buru turun. Setelah mengetahui Chon adalah putra wanita itu. Dia menyerah jalan ini. Dia melangkah di depan mobil mewah. Tapi tidak tahu Chon pada waktu ini sudah jatuh cinta. Sang gadis berdiri di depan mobil mewah. Keindahan tubuh menarik para fotografer. Chon di dekatnya melihat ke arahnya dengan asyik. Ketika keduanya saling memandang. Sang gadis pemalu menundukkan kepalanya. Tampilannya yang imut membuat Chon semakin jatuh cinta padanya. Pada saat ini seorang teman asing datang. Dengan sopan ingin berfoto dengan Kaeo. Melihat dia dan pria itu berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa asing. Chon semakin menyukai gadis ini. Melihatnya pergi ke ruang istirahat. Chon segera mengikutinya. Manfaatkan kesempatan ini. Dia mengambil botol air itu ke Kaeo. Tadi, aku melihat kamu merawat pelanggan dengan keras. Kaeo yang pintar berpura-pura terkejut. Tapi mendengar Chon berkata dia adalah bos di sini, jadi harus merawat pelanggan. Kaeo segera menunjukkan kekecewaan. Ternyata dia tidak berbeda dengan orang lain. Seperti semua orang dia pelanggan jadi dia dirawat. Tindakan ini segera mempersulit Chon.
Dia segera menjelaskan bukan itu yang dia maksud. Dia bertanya pada Kaeo apakah dia masih pergi ke sekolah. Kalau masa depan lulus dapat datang ke perusahaannya untuk bekerja. Lihat dia terjebak. Kaeo lebih dari senang. Namun melihat wanita itu datang lagi. Dia khawatir dalam hati. Dan segera menoleh ke samping. Tapi masih dikenali oleh wanita itu. Dia segera mulai mengejek. Berpura-pura menjadi putri orang kaya di restoran. Sebenarnya hanya seorang karyawan suruhan. Dengan jahat mengatakan kepadanya bahwa rias cantik seperti ini pasti ada tujuan. Setelah mengatakan itu, dia menarik putranya pergi. Dia memperingatkan putranya. Jangan terjebak dalam tipe wanita ini. Dan ingatkan Kaeo kalau menyelesaikan pekerjaan, cepat pulang. Kata-kata ini membuat Kaeo merasa hampir menjadi sampah. Dia menahan rasa mengasihani diri sendiri. Untuk apartemen yang mencolok. Kaeo tidak mau menyerah. Dia ragu-ragu di toko mobil menunggu. Ketika dia melihat Chon datang, dia buru-buru berpura-pura pergi. Seperti yang diharapkan, Chon memanggilnya kembali. Keduanya sekali lagi memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Kaeo bilang dia agak lapar dan ingin makan di luar. Chon terpesona sejak lama yang sudah lupa peringatan ibunya. Dia menyuruh Kaeo menunggunya 1 jam. Aku tahu ada restoran enak di dekat sini. Setelah waktu bekerja, kita berdua mencoba bersama ya. Tapi kali ini Kaeo menolak. Sebaliknya, minta jelas alamat restoran. Bilang dia bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Tapi sebenarnya dia menebak isi hati Chon. Memang, Chon berbohong kepada ibunya agar pulang. Mengatakan bahwa dia harus pergi makan dengan seorang pelanggan. Kemudian pergi ke restoran. Itu semua dalam rencana Kaeo. Dia berpura-pura melihat menu. Melihat Chon duduk di depannya. Dia langsung terlihat terkejut. Penasaran bertanya, kenapa kamu di sini? Chon berkata, bagaimana aku bisa tinggalkan wanita cantik makan di sini sendirian? Pada saat ini, ponsel Kaeo memiliki pesan. Ternyata Chon janji untuk bertemu hari ini. Tapi lihat Chon di depannya. Kaeo berpura-pura dia tidak melihat pesannya. Makanan disajikan di atas meja. 2 orang yang elegan mencicipi makanannya. Awalnya pikir hari ini akan menjadi pertemuan yang indah. Tapi mobil putih datang. Badai hujan besar segera datang. Di restoran kelas atas seorang pria dan wanita sedang makan. Penampilan intim duanya. Seperti 2 kekasih yang sedang jatuh cinta. Tapi tiba-tiba seorang gadis cantik masuk. Yang melempar buket bunga di atas meja. Chon mendongak dengan bingung. Dia adalah pacarnya yang sedang belajar di luar negeri di Paris. Dengan kejut bertanya mengapa dia kembali pada waktu ini. Ternyata pacarnya, karena mengucapkan selamat padanya atas pembukaan perusahaan mobil. Terutama kembali dari Paris yang jauh. Tetapi ketika bertemu dengannya, dia melihatnya menggoda gadis lain. Pada saat ini, keinginan untuk hidup meledak. Chon segera mengatakan bahwa Kaeo adalah pelanggannya. Keduanya sedang berbicara tentang pekerjaan. Namun pacarnya lihat Kaeo. Dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak bisa membeli mobil di toko. Melihat 2 orang berdebat. Kaeo tahu bahwa kesempatan hari ini untuk menjangkau tuan muda rusak. Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia mencoba meletakkan dompetnya di sudut. Di depan kritik pacarnya. Kaeo berpura-pura tidak adil. Berdiri dan minta maaf padanya. Jangan membuat jarak antara keduanya karena dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Di sini, pacarnya masih marah dan memarahi. Chon dengan cepat menjadi tenang. Matanya lirikan dompet yang ditinggalkan Kaeo. Bergembiralah di hatinya. Ketika pacarnya tidak memperhatikan. Buru-buru memasukkan dompet ke dalam saku. Lalu menipu pacarnya untuk pulang. Chon tidak sabar untuk mengeluarkan dompet. Memang ada metode kontak Kaeo. Dalam hatinya, mulai memikirkan cara untuk bersamanya. Kaeo di sini mendapatkan keinginannya, tapi dia tidak mau sendirian. Menelepon Chon dan memberitahunya bahwa dia pulang kerja lebih awal. Tanyakan padanya apakah dia ingin pergi makan dengannya. Chon dalam waktu belajar yang menerima kehendak orang di hatinya. Dia sangat emosional. Dan langsung setuju, bersemangat seperti orang gila. Namun tidak melihat ekspresi jijik Kaeo di ujung telepon yang lain. Matikan telepon.
Dua orang datang ke toko yang telah janji. Di sini dibandingkan dengan restoran kelas atas terakhir kali. Ini benar-benar berbeda dari surga dan bumi. Tapi melihat Chon, yang merasa sangat baik, Kyle tidak tega mengecewakannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat suka lingkungan di sini. Lihat wajah sedih Kyle. Chon segera peduli. Dapat menyelesaikan masalahnya yang kehormatan bagi dia. Dia tepat jatuh ke dalam perangkap Kyle. Dia mengambil kesempatan untuk mengatakan, dia tidak ingin kembali ke rumah itu lagi. Pria tua itu bertindak buruk dengannya setiap hari. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Chon bahkan lebih marah. Tetapi jika tidak tinggal di sana, tinggal di mana? Kyle mengambil kesempatan ini untuk membicarakan keinginannya membeli rumah. Tapi uang tabungannya tidak cukup. Apalagi, dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya bisa menunggu Chon lulus. Lalu meminjam namanya untuk membelinya rumah. Ini sepertinya sudah menjadi tujuan membeli rumah untuk menikah. Tak perlu dikatakan, Chon sangat senang. Langsung setuju. Segera setelah dia lulus, dia akan bekerja keras. Agar cepat membeli rumah untuk Kyle masuk. Hidup bahagia sepertinya ada di depan. Chon sangat emosional. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Mencoba beraksi misteri yang duduk di sebelah Kyle. Katakannya dia harus tabungan uang dalam waktu lama untuk membelinya. Melihat Chon begitu bodoh setiap hari, sekarang dia sangat pengertian. Suasana hati Kyle yang sudah tak gembira juga sedikit lebih bahagia. Tapi saat dia membuka kotaknya, Kyle yang penuh harapan segera mengungkapkan senyum malu. Chon miskin tapi masih pamer. Kotak ini memakan waktu setengah tahun dari akumulasinya. Dia mengeluarkan dompet dari kotak. Berpura-pura bahagia. Bilang dia menyukainya. Tepat hari ini dia kehilangan dompetnya. Ini seperti keduanya berdua saling telepati. Chon yang jujur bertanya, apakah dia kehilangan sesuatu yang penting? Tapi tidak pernah terpikirkan. Itu hanya tipuan orang yang dia cintai untuk memanjat tinggi. Kyle bilang dia tidak perlu khawatir. Hanya ada sedikit uang di dalam. Dia dengan sengaja meraih lengan Chon. Mengatakan bahwa dia sangat senang memiliki seseorang yang selalu melindunginya. Seseorang yang memberinya perasaan perhatian dan kehangatan. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Chon. Dua orang dalam kontak intim. Kyle benar-benar tahu bagaimana menghibur. Tindakan ini benar-benar membuat Chon tenggelam. Ketika dia kembali, lihat ruangan di rumah masih terang. Ingat hal mengerikan tadi malam. Dia tidak ingin berada di sana bahkan hanya sedetik. Dia memanggil Cha. Katakan dia ingin tidur di rumahnya satu malam. Cha sedang bekerja, dengan senang hati setuju. Setelah panggilan telepon, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Cepat kembali ke kamar dan sembunyi para gambar Chon. Sembunyikan semuanya di laci. Malam itu saat tidur, Kyle dengan senang hati menunjukkannya kepada Cha. Hari ini tidak sengaja bertemu dengan pemilik perusahaan mobil. Mereka seumuran. Dan tampan. Apalagi, latar belakangnya kaya. Di sisi apapun juga seperti seorang pangeran. Cha tidak tertarik sama sekali. Mengatakan bahwa mereka tidak mengikutinya. Bukankah dia sudah dalam hubungan cinta dengan Chon? Bagaimana bisa melihat orang ini tapi menginginkan yang lain? Kyle segera berkata jelas maksudnya. Dia dan Chon hanya berteman. Suaminya kemudian dipaksa adalah tipe yang di luar tampan dan latar belakang keluarga yang luar biasa. Yang penting punya uang. Tipe seperti Chon. Dia belum dapat merawat sendirinya. Di masa depan, dia menggunakan apa untuk merawatnya dengan kehidupan yang baik. Cha tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dengan kondisi mereka seperti ini, bagaimana bisa menemukan tuan muda dari keluarga kaya? Seharusnya hidup dalam kenyataan. Temukan diri kelas yang sama dengan diri sendiri. Konsep ini membuat Kyle sangat tidak senang. Mengambil kesempatan ini untuk cuci otak untuk Cha. Jika mencari seorang pria miskin untuk hidup bersama, maka dia lebih baik mati. Dipaksa untuk menemukan seorang pria kaya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Tapi Cha hanya butuh orang baik. Jika tidak punya uang, dapat bersama untuk menghasilkannya. Dua orang berbeda pendapat. Kyle juga malas memperbaiki Cha. Dia melihat ke atas meja tanpa hadiah riasannya. Tanya Cha di mana dia meletakkannya.
Ternyata karena terlalu berharga. Cha tak berani menggunakannya. Tapi bagaimana bisa cantik jika tidak menjaga diri sendiri? Kyle mencoba meyakinkan Cha. Pastikan untuk memperlakukan diri sendiri dengan baik. Jangan hanya ingin menabung setiap hari. Hari demi hari tinggal di tempat runtuhan. Harus mengangkat mata sedikit lebih tinggi. Pergi keluar untuk membeli apartemen untuk melepaskan dari kehidupan saat ini. Tapi dia pikir dia sendiri masih hidup sengsara di rumah itu. Emosi penderitaan muncul kembali. Pada saat ini telepon berdering. Kyle dengan bersemangat mengangkat telepon.